Saya Dias Pratami Putri, biasa dipanggil Ibu Dias. Saya adalah salah satu pengajar di Prodi Manajemen Industri Catering Universitas Pendidikan Indonesia. Prodi kami adalah salah satu prodi yang merupakan rumpun pariwisata di Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya milenial yang setiap hari berada di tengah-tengah Gen Z. Banyak yang nanya, pusing gak sih ngurusin Gen Z? Ngurusin Gen Z asik ya, karena mereka sebenarnya anak-anak yang asik, terus kemudian mereka smart, terutama terkait dengan teknologi. Saya juga merupakan dosen kemahasiswaan di Prodi Manajemen Industri Catering, jadi saya punya misi khusus, yaitu membantu mereka untuk menemukan versi terbaik dari diri mereka. Untuk bisa diterima oleh Gen Z, saya harus bisa pinter-pinter untuk menempatkan diri. Kadang saya jadi ibu mereka, kadang saya jadi kakak mereka, kadang juga saya jadi adik mereka. Berbeda satu generasi dengan mahasiswa itu sebenarnya bukan menjadi masalah, malah mereka itu adalah orang-orang yang akan meneruskan apa yang akan kita perjuangkan atau apa yang sudah kita perjuangkan saat ini. Seperti halnya pelestarian kuliner Indonesia atau makanan-makanan tradisional Indonesia yang biasa kita sebut dengan gastronomi Nusantara. Saat ini banyak sekali Gen Z yang kurang memahami atau kurang suka dengan makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di Prodi Manajemen Industri Catering, kami punya satu mata kuliah yang bernama Sistem Informasi Gastronomi, di mana mata kuliah ini memiliki tujuan untuk mahasiswa bisa membuat satu sistem informasi yang membantu untuk pelestarian gastronomi Nusantara. Good morning, everyone. Good morning. Okay, nice to meet you. How about you today? Are you happy? Oke. Saya ingin mendengarkan seminggu ke belakang. Adakah yang mau berbagi dengan kita? Kira-kira siapa yang baca buku, siapa yang nonton film, apa hikmah yang bisa kalian ambil? Ada yang mau berbagi, Bu? Oh ya, silakan, Jul. Baik Bu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizal Kafirobani. Oke. Ingin sedikit menceritakan tentang pengalaman saya kemarin nonton film berjudul tentang Hunger. Itu tentang seorang ya semacam chef restoran itulah Bu. Nah, Oke. di situ ada satu hikmah yang sangat penting, bahwasannya if you want to be special, kalau kita mau jadi spesial itu pasti akan meninggalkan banyak hal. Baik itu dari pertemanan, keluarga, cinta, waktu, dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Bu. Oh, oke. Siapa yang sudah menonton Hunger? Oke, sudah. Yang lain belum? Oh, itu adalah film yang sangat MIK sekali ya, karena tentang chef di satu restoran terkenal gitu. Jadi beliau punya satu restoran yang hanya orang-orang tertentu ya, Jul, yang bisa makan di sana gitu. Tapi mungkin ada something itu berhubungan dengan psikologis juga, kita kurang bisa, itu bukan ranah kita gitu ya. Jadi kalau nanti kalian punya waktu silahkan nonton film itu karena itu bagus gitu ya. Oke, kita juga belajar seminggu terakhir itu belajar tentang bagaimana membuat infografis yang baik ya. Gambar seperti apa, warna yang baik itu seperti apa gitu ya. Kalian kan Gen Z nih, jadi udah lebih jago deh dari saya pasti. Nah, hari ini kita itu mau belajar tentang ini, penarikan data infografis. Jadi kemarin kalau teman-teman udah tahu nih, oh kalau gambar bulat itu harus disandingkan sama apa. Terus kemudian warna ini, palette colornya itu harus seperti apa. Misalnya teman-teman nih cerita tentang gunung berapi. Masa sih palette colornya warna pink gitu? Atau teman-teman cerita tentang sebuah pertanian, data pertanian, masa palette colornya itu warna merah gitu kan? Nah, itu harus disesuaikan. Nah, hari ini kita akan belajar nih bagaimana penarikan data infografis gitu ya. Oke, kita lihat dulu apa yang harus kalian capai gitu ya. Nah, di pertemuan 7 ini teman-teman sudah harus bisa menganalisis gitu ya, menganalisis bagaimana penarikan data infografis yang bertemakan gastronomi gitu ya. Jadi teman-teman udah harus bisa menganalisis, nggak hanya kemarin bikin gitu ya, enggak. Jadi harus sudah bisa menganalisis. Oke, nah ini adalah materinya. Hari ini akan ada 3 materi yang saya sampaikan gitu ya.
Yang pertama itu tentang segitiga gastronomi Indonesia, itu dari UNWTO, lalu kemudian konsep sustainability, lalu yang ketiga adalah bagaimana membangun atau bagaimana berpikir kritis terkait penarikan data infografis gitu ya. Nah, sebelum saya nanti akan sajikan sebuah video, teman-teman bisa menonton gitu ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu, ini ada beberapa infografis yang saya kumpulkan dari sebuah Instagram ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah infografis berupa peta gitu ya, peta Greek atau Yunani. Jadi itu adalah makanan-makanan yang ada di Yunani. Dan Yunani juga adalah salah satu negara di mana banyak yang menjadi blue zone di dunia gitu ya. Jadi orang-orang di Yunani ini salah satu manusia dengan umur terpanjang di dunia. Kalian bisa lihat ya, makanan mereka itu ada pistachio, ada yogurt, kemudian apa lagi itu olive oil gitu ya. Jadi di situ nggak ada seblak, nggak ada bakso gitu ya, bala-bala gehu nggak ada gitu ya. Oke, ini yang berupa peta ya teman-teman. Nanti kalian juga akan belajar bagaimana cara membuat peta sederhana gitu. Nah, kemudian ini adalah coffee from around the world. Jadi kemarin saya sangat berbangga sekali kepada timnya Erna. Mana Erna dan kawan-kawan? Oke, mereka bisa membuat cubanos yang enak sekali. Beri tepuk tangan dulu. Ternyata cubanos ini adalah salah satu kopi yang terkenal ya di dunia gitu ya. Makanya banyak sekali cara membuat gitu ya. Saya sempat scroll TikTok, kemudian lihat di YouTube, ternyata setelah tahu dari kelompoknya Erna gitu ya, ternyata ada banyak sekali cara untuk membuat itu gitu ya, tutorial dan lain sebagainya. Oke, nah ini dia juga membandingkan antara Indonesia dan Malaysia, tetangga kita gitu ya. Nah, kenapa kecap masuk ke kita ya? Kecap itu kan bukan makanan tradisional, apa karena kita memelihara Malika seperti anak sendiri. Makanya itu masuk ke dalam kuliner kita yang terkenal gitu ya. Kalian bisa lihat ya, ini antara Malaysia dan Indonesia karena kita satu rumpun gitu, jadi ada banyak sekali yang mirip. Bahkan nama es cendol mereka di sana adalah Bandung. Jadi mungkin kalian nanti kalau mau penelitian bisa ya, kenapa nama cendol mereka itu Bandung? Jangan-jangan dulu mereka kan waktu dulu di Husein ini kan masih ada pesawat ya, Air Asia dari Malaysia ke Bandung itu berapa kali sehari, pokoknya kalau nggak salah 3-4 gitu. Nah, Pasar Baru itu banyak banget orang Malaysia gitu ya yang berbelanja gitu kan pada masa itu. Saya curiganya ketika mereka belanja ke Pasar Baru terus beli cendol gitu ya, karena belinya di Bandung, oh ini namanya Bandung gitu ya. Makanya di Malaysia namanya Bandung. Saya curiganya gara-gara belanja di Pasar Baru, ini mah namanya jadi Bandung gitu ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian ini ada fruit salad yang terkenal di dunia. Kita harus berbangga hati gitu ya, karena ada 2 perwakilan dari Indonesia. Baru sadar kan kalian bahwa kita banyak makanan enak? Jadi makanya jangan nyobain seblak woy gitu ya. Terus cimol bojot gitu ya. Jadi tolong sekali-sekali cobainlah makanan-makanan yang lain. Nah, kita ternyata ada 2 perwakilan ya teman-teman, ada rujak dan juga ada asinan. Oke, ini nanti aja. Oke, teman-teman, saya akan untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Saya akan lanjut ke sebuah video. Teman-teman silakan lihat dengan seksama. Jadi video ini menceritakan tentang ada sebuah gastronomi di Palembang. Siapa yang orang Palembang atau punya darah Palembang? Arsil mah ti Garut atuh Neng. Adit, mana Adit? Oh nggak ada. Oke. Oke, jadi di Palembang ini ada sebuah gastronomi gitu ya, berupa gula. Jadi ada gula, namanya adalah gulopuan gitu ya. Jadi di sana itu adalah gastronomi khas dari Palembang. Nah, teman-teman tolong lihat dulu, nanti kita akan pelajari gitu ya, apa saja sih data untuk infografis yang bisa kita gali dari si gulopuan ini, oke?
Satu kerbau dapat menghasilkan 1-2 liter susu murni. Datang ke rumah kita pasak di susu itu sama gula. Nah, kak, puan kodok. Oh iya, Pak. Buat gula puan. Pasak. Susu dicampur dengan gula. Menggunakan perbandingan 2:1. Jadi ketika di tahun 2017 UNWTO itu dia membuat sebuah sebuah pertemuan besar gitu ya, seluruh dunia merancang tentang bagaimana gastronomi khususnya pariwisata gitu ya, khususnya wisata gastronomi. Nah, Indonesia ini unik, makanya ada satu pemikiran ya, atau ada satu teori terkait dengan gastronomi Indonesia. Jadi ini adalah gastronomi, di mana ketika kita membicarakan gastronomi itu ada segitiga. Duh, jelek banget ya segitiga, Ibu. Jadi ada segitiga yang saling berhubungan yang tidak bisa lepas dari si gastronomi ini gitu ya. Gastronomi Indonesia ya khususnya. Di mana yang saling terhubung itu adalah food, culture, dan history. Oke, kalau dari kasus gula puan tadi, kira-kira nih teman-teman, kalau dari segi food itu apa ya yang bisa kita tampilkan di dalam infografis kita? Bahan dasar. Oke, bahan dasar. Tadi apa bahannya? Oke, betul. Lalu kemudian kalau dari segi histori apa? Makanan dari raja-raja Palembang kan zaman dulu. Terus kemudian kalau dari segi culture apa? Karena demografi di sana peternak kerbau semua, jadi Oke, baik, terima kasih Raka. Jadi tadi itu ya yang bisa kita sampaikan di dalam sebuah infografis terkait gula puan tadi, bahwa secara food itu bagaimana cara membuatnya, apa ingredients-nya gitu ya. Lalu kemudian dalam segi histori tadi ternyata dia adalah makanan raja-raja Palembang zaman dulu gitu ya. Kemudian ada culture juga, ternyata di sana rawa ya, namanya juga kerbau rawa. Jadi banyak sekali kerbau-kerbau yang dipelihara gitu, akhirnya terlahirnya gula puan ini gitu ya. Itu kalau dari segitiga gastronomi Indonesia. Lalu teman-teman coba tolong pikirkan gitu ya, apa kira-kira informasi yang bisa kita sampaikan lagi nih terkait gula puan ini di luar segitiga gastronomi yang terkait sama sustainability. Nah, apa sih, kenapa sih mereka harus dilestarikan? Apa sih fungsinya mereka terhadap planet kita, terhadap ekologi, terhadap lingkungan gitu ya? Ayo, apa? Oke, gimana Dil? Rantai makanan? Jadi kerbau makan rumput, Oke. mengeluarkan BAB-nya. Oke. Terus BAB-nya dijadikan pupuk buat si rumput, buat kerbaunya makan. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Fadil. Tadi kata Fadil rantai makanan gitu ya, tapi sebenarnya ada satu yang paling penting teman-teman. Jadi kalau misalkan gula puan ini nggak ada, gula puan ini musnah, otomatis kerbaunya juga nggak ada kan? Karena bahan bakunya nggak ada. Nah, ketika El Nino ini tuh kering banget guys, kering banget. Jadi ketika El Nino ini kan kering ya, kering banget. Dan itu bahaya terbakar, bener nggak? Nah, si kerbau ini tadi kata Fadil makan rumput, lalu kemudian dia mengeluarkan sisa-sisa ampasnya. Ya, mengeluarkan sisa ampas. Nah, si sisa ampasnya ini dia menutupi si tanah-tanah rawa ini. Artinya ada pelindung dong. Artinya si tanah ini, si rawa ini dia dilindungi oleh si kotoran-kotoran kerbau tadi. Artinya tidak
tidak gampang terbakar gitu ya, terus kemudian lembab si tanahnya gitu ya. Karena kan mengandung air dan beberapa bahan-bahan lain ya. Nah, jadi apa hubungannya sama El Nino gitu ya? Ketika si kerbau ini masih tetap ada, artinya rawa itu masih tetap lestari gitu ya. Siklus hidup yang ada di situ tuh masih terus berjalan gitu. Tapi ketika misalnya kerbau ini nggak ada, gulopuan nggak ada, nanti otomatis kalian bisa bayangin ya, ini terbakar semuanya. Biasa kan Riau itu mereka di Sumatera itu gampang terbakar juga ya, seperti di Kalimantan gitu kan. Makanya kenapa ketika gulopuan itu punah, artinya nanti secara ekologis di Palembang itu juga akan terganggu. Oke, paham sampai di sini? Oke, ini ya pentingnya, nanti ada banyak sebenarnya. Hampir semuanya gastronomi Nusantara kita itu dia punya fungsi masing-masing. Ada yang secara ekologisnya lebih tinggi fungsinya, ada yang secara sosialnya lebih tinggi, ada yang secara profitnya lebih tinggi. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu nih ya yang nanya. Ayo. Oke, Ibu nih yang nanya ya. Oke? Oke, kalian pasti sering makan dorok-dok kan? Oke. Kerupuk yang dari kampungnya Arsil. Oke. Ya, kira-kira nih kalau dari segi tadi ya keberlanjutan gitu ya, dia kan udah masuk gastronomi nih si dorok-dok gitu ya. Kira-kira kalau dari segi keberlanjutan, dari segi people, planet dan profit itu gimana? Ada yang mau menjelaskan nggak? Ya, silakan Arsil. Ya Bu, Ya. mungkin dari segi sosial untuk dorok-dok itu bisa menghasilkan lapangan kerja juga buat orang-orang sekitar dan juga itu juga bisa mengurangi limbah kulit domba dari penyembelihan. Oke, Dari itu pabrik. dari segi ekologi. Ya. Kalau tadi yang Sosial. itu pekerjaan. Ya, Berarti ekonominya udah jelas ya. ya. Seperti itu. Oke, itu kulit domba apa kulit sapi? Ada yang kulit sapi. Enggak apa-apa. Ada kulit sapi, ada kulit domba juga. Oh, ada yang domba juga, dorok-dok domba. Gak tahu deh. Oh, Kulit, ya. Gak apa-apa. Mungkin karena Garut terkenal sama domba, jadi kulit domba ya. Oke, Kulit ada domba, lagi? jaket. Oke, gimana, Jul? Saya Bu, Ya. ya mungkin menambahkan dari tadi yang disampaikan Asil terkait soal profit ya. Kayak di zaman sekarang ini kan notabene itu banyak dari golongan Gen Z atau enggak ya milenial gitu yang suka nyemil, cuman dalam artian khususnya di Gen Z sendiri tuh yang out of the box gitu Bu, atau kayak rasa bermacam-macam. Misalkan kayak seperti yang kita tahu kan kalau kerupuk dorok sendiri kan ada rasa asin, pedas, dan balado mungkin. Nah mungkin ada pengembangan situ yang lebih lanjut gitu Bu, seperti mungkin ada rasa seaweed yang tadi seperti singgung, atau rasa cheese, atau mungkin ditambahkan lagi Bu, misalkan kayak perpaduan dari Jawa dengan Korea. Garut ya, Oh, Korea oke. gitu. Jadi fusion gitu Bu, Oke. percampuran dari gak hanya dari makanan dorok yang ada sendiri, cuman dicampur lagi. Jadi kayak lebih mengembangkan dari cita rasanya juga, dan itu akan meningkatkan dari segi profit sih Bu. Oke, baik. Terima kasih, Jul. Ada lagi? Kalau dari segi sosial, dorok-dok itu harus di sustainable. Dampak ke sosialnya tuh biar jadi icon bagi daerah tersebut. Kayak kan jadi Garut identik juga sama dorok-dok. Jadi itu berpengaruh pada sosialnya. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Kita sudah belajar terkait bagaimana penarikan data infografis untuk gastronomi. Gampang kan? Jadi nanti kalau kalian disuruh tolong dong bikin infografis, ada tugas infografis, kalian udah tahu apa yang harus saya sampaikan di dalam infografis itu gitu ya. Karena kalian adalah seorang akademisi, artinya harus ada yang kalian sampaikan ke orang lain gitu ya. Yang ketika orang itu baca, oh ternyata gini ya gitu. Kayak gulopuan tadi kan orang pasti nggak nyangka ya, kotoran kerbau itu ternyata dia menjadi pelindung bagi lapisan tanah yang ada di rawa gitu ya.
Orang juga nggak nyangka ternyata gula puan itu dimakan sama raja-raja dulu gitu ya, orang jadi tahu. Nah itu adalah perbedaan kalian seorang akademisi, apalagi lulusan manajemen industri catering gitu ya, dengan orang-orang yang otodidak ketika membuat sebuah sistem informasi gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan UTS ya. Seperti biasa UTS-nya adalah lisan, jadi tolong belajar dengan baik gitu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima